Kalau video ini bikin kamu senyum atau dapat sesuatu yang baru, tinggalin jejak kecil dengan klik like. Biarkan jempolmu jadi doa biar aku semangat terus berkarya. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan ini lebih indah kalau kita jalan bareng. Dan kalau menurutmu cerita ini pantas dibagi, share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh cahaya kecil dari video ini. Duduk santai aja, nikmati setiap detiknya. Semoga videonya jadi teman hangat buat harimu. Di alun-alun kota yang penuh sesak, ribuan rakyat berteriak marah, bendera-bendera berkibar, obor menyala, menuntut keadilan dari kerajaan yang zalim. Di barisan depan berdiri Ravin, prajurit muda yang gagah dengan zirah perak berkilau, menggenggam pedangnya erat, tatapannya penuh tekad untuk melindungi kerajaan. Berhadapan langsung dengannya, Indra, penyihir muda penuh semangat, jubahnya berkibar, kedua tangannya menyala dengan sihir api, berteriak lantang memimpin pemberontak. Hari ini kita rebut hak kita, atau kita binasa bersama. Ketika bentrokan hampir pecah, tanah tiba-tiba bergetar keras. Dari bawah alun-alun, sebuah tembok kristal raksasa meledak ke atas, memancarkan cahaya biru menyilaukan, menjulang tinggi, dan membelah kota. Ravin dan Indra terseret masuk ke dalam pusaran cahaya kristal itu. Dinding-dinding kristal berkilauan bagaikan dunia lain. Mereka terbangun di dalam ruang aneh bercahaya biru itu. Di tengah ruangan berdiri seekor naga es raksasa. Tubuhnya terbuat dari es berkilau, matanya menyala biru tajam, sayapnya lebar menjulang, dan nafasnya memuntahkan kabut beku. Dua musuh berdiri di hadapanku. Katakan, siapa musuh kalian sebenarnya? Suara naga bergema berat, dalam dan mengguncang ruang kristal. Indra menunjuk Ravin dengan amarah. Musuhku adalah kerajaan yang merampas segalanya dari rakyat. Ravin menggenggam pedangnya dengan tegas. Musuhku adalah penyihir sepertimu yang ingin menghancurkan negeri ini. Naga es meraung, suaranya membuat kristal bergetar, pecahan es beterbangan. Salah, musuh kalian bukan satu sama lain. Jika kalian bisa berdamai, tembok ini akan runtuh. Tapi jika kalian terus bertarung, aku akan membekukan seluruh kota. Tidak ada pilihan selain itu, kata sang naga. Keberadaan naga tersebut menandakan ujian berat menanti Ravin dan Indra, yang berdiri dengan tubuh gemetar namun determinasi tak tergoyahkan. Ujian pertama pun dimulai. Mereka akhirnya berada di sebuah ruangan bercahaya merah panas dari lava mendidih. Ravin yang penuh semangat keberanian mencoba menaklukkan tantangan dengan mengayunkan pedangnya ke arah arus lava yang menghalangi. Namun usahanya sia-sia. Indra yang lebih bijak mengetahui bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan kekuatan dan menggunakan sihir air untuk membekukan lava, menyelamatkan mereka berdua. Mereka menyadari bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Kemudian, mereka tiba di ujian bayangan. Dalam kegelapan, mereka dihadapkan pada masa lalu masing-masing. Indra melihat keluarganya dipukuli hingga tak berdaya oleh gerombolan prajurit kerajaan. Sementara itu, Ravin diperlihatkan bagaimana ayahnya menderita oleh warga. Ayahnya digantung oleh warga saat melindungi kerajaan dari pemberontak. Mereka menyadari bahwa hanyalah korban dari kebijakan kekuasaan yang sama. Meskipun awalnya saling membenci, mereka berdua sadar. Akhirnya mereka sampai di ujian terakhir, yaitu ujian kepercayaan. Mereka dihadapkan pada jembatan kristal yang rapuh, hanya bisa dilalui jika mereka saling percaya. Ravin menatap Indra dengan keraguan yang mendalam, sementara Indra membalas tatapan dengan amarah. Namun akhirnya, tanpa kata-kata panjang, mereka berani mempercayai satu sama lain. Dengan hati-hati, mereka menyeberang, melawan angin yang berhembus kencang, hampir jatuh ke jurang di bawah. Setelah melewati semua ujian, naga es yang menjulang gagah di depan mereka berkata, "Aku diciptakan oleh alam bukan untuk melindungi rakyat atau kerajaan, tapi untuk memilih pewaris sejati untuk kesejahteraan dunia. Hanya mereka yang mampu berdamai dengan musuhnya yang pantas memimpin."
Rafin dan Indra terdiam, menyadari bahwa peperangan di luar hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar dari mereka berdua. Akhirnya, tembok kristal yang memisahkan rakyat dan kerajaan runtuh. Semua mata tertuju pada Rafin dan Indra yang kini berdiri berdampingan, dengan penuh haru. Seketika, naga es mengaum dan tubuhnya pecah menjadi ribuan serpihan kristal bercahaya yang menuju langit, menerangi kota. Indra berkata lirih, mungkin bukan saling menyerang yang kita butuhkan, tapi saling percaya. Rafin menjawab dengan tegas namun lembut. Kalau begitu, mari kita ciptakan kerajaan baru. Bukan dengan pedang atau sihir, tapi dengan persatuan. Akhirnya, kehidupan kerajaan pun kembali tenang dan sejahtera. Rafin sang prajurit muda dan Indra sang penyihir tersebut bersalaman untuk perdamaian. Ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal menjaga perdamaian. Di balik hutan gelap terbentang, ada rahasia yang menantang. Api menyala, angin berbisik, langkah kecil menuju takdir besar. Semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Mungkinlah kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Setiap rintangan mengajarkan arti tentang berani, tentang setia. Di balik dongeng yang kita jalani, ada makna kehidupan nyata. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Kita